Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, petunjuk, pertolongan darinya sehingga sampai malam yang berbahagia ini, pagi subuh ini, kita masih dapat hadir di masjid yang kita banggakan ini dalam rangka memenuhi tuntutan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat sering salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, memberi pedoman hidup kepada kita dalam ajaran sunnah beliau yang menjadi penerang di alam kubur nantinya, sehingga ketika bertemu kita dengan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadi orang-orang yang muttaqin, yang menjadi harapan kita semua, yang akhir kehidupan kita adalah akan berada di surga. Jemaah yang dirahmati Allah, sambil kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk beritikaf di rumahnya, mari kita lihat pelajaran yang telah diberikan oleh baginda Rasul. Kita ingat apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa hendaklah kita selalu berfikir tentang kehidupan setelah mati. Salah satu yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, hendaklah engkau selalu membaca sebuah doa yang ditempatkan fi duhuris salah, kata Rasul. Doa yang kita baca di penghujung salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnati masihid dajjal. Kita kunci satu saja pada pagi yang berbahagia ini, yaitu azab kubur. Kenapa ini ditekan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Perlu kita pahami, kita dalami bahwa ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat yang akan kita hadapi setelah kita mati. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, beliau Nabi menyampaikan, laula annakum tadafan la ad'u ila Allah azza wa jalla la yusammi'ukum an adhabil qabri kama asma'ani, kata Rasul. Seandainya kamu bukan dalam bentuk nanti saling menguburkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kamu sekalian juga paham, kamu sekalian dengar, kamu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa tembus ke alam kubur, mendengar, melihat sebagaimana yang telah diberikan kemampuan itu kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita adalah saling menguburkan, hari ini kita kuburkan si A, besok si A si B akan menguburkan kita. Karena baginda Rasul juga paham begitu dahsyatnya azab kubur yang akan dihadapi oleh semua orang. Maka Rasul tidak mendoakan itu kepada Allah. Bayangkan jemaah yang dirahmati Allah, seandainya mata kita hari ini tembus ke alam barzakh, telinga kita juga tembus ke alam barzakh, maka akan kita dengar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam betapa dahsyatnya persoalan yang dihadapi oleh ahli kubur. Dan itu hanya bisa kita baca dengan dasar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang-orang munafikin, orang munafik menuduh bahwa azab kubur itu tidak ada. Itu adalah sebuah omong kosong, sebuah cerita fiksi. Malah orang-orang yang beriman dianggap orang-orang yang eksklusif. Mereka menyampaikan tentang azab kubur itu sesuatu yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah dirasakan. Kenapa disampaikan? Padahal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita sedemikian rupa, mengingatkan kita sedemikian rupa tentang azab kubur. Imam Al-Qurtubi menulis sebuah kitab At-Tazkirah yang tebalnya segini tebal, yang beliau membahas tentang bagaimana menghadapi kondisi di alam barzakh. Maka itu hanya bisa kita baca, kita bisa melihat dengan kacamata iman. Kita beriman akan adanya Allah Subhanahu wa taala, kita beriman akan adanya hari akhir, di mana alam barzakh adalah merupakan jembatan menuju kepada hari akhir setelah kita menghadapi mati. Maka di dalam kitab At-Tirmizi dijelaskan bahwa setiap hari tiap orang menyunadi dan dengar, seandainya kita mendengar seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kubur akan selalu menyampaikan peringatan kepada kita bahwa kondisinya A, B, C, D. Yang pertama disebutkan oleh kubur, ana baitul mufarradah. Aku ini, kata kubur, merupakan rumah kesendirian. Kita paham, jemaah yang dirahmati Allah. Getanya tatamu lang kubur sidro. Walaupun di dalam hadis Nabi mengatakan nanti kalau kamu mati akan diantarkanmu oleh 3 perkara. Ketika kata mati, Nabi akan diantar leboh masalah, leboh kekayaan, leboh hal. Yang pertama adalah keluargamu akan mengantarmu sampai ke kuburan. Yang kedua adalah hartamu juga akan mengantarmu sampai ke kuburan. Yang ketiga amalmu, kata Rasul, akan mengantarmu sampai ke kuburan. Tapi 2 akan kembali, hanya 1 yang akan bersamamu.
keluargamu, hartamu, dia akan kembali. Setelah kita dimasukkan ke dalam liang lahat, maka dia akan kembali. Tapi akan tetap bersama kita adalah amal soleh. Maka kesendirian kita di dalam kubur, maka jadikanlah salah satu temanmu di dalam kubur itu adalah Al-Quran. Caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah engkau membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai temanmu, baik sebelum mati maupun setelah mati. Dia akan bisa mendampingimu. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, kubur juga akan selalu menyerukan, menyampaikan bahwa alam kubur itu baitud dhalalah, rumah di mana kita tinggal setelah mati itu adalah gelap gulita. Kita melihat kiri, melihat kanan dalam keadaan gelap. Maka jadikanlah sholat malammu itu sebagai lampu penerang ketika engkau berada di alam kubur. Yang ketiga, kubur mengatakan bahwa ana baitut turab, saya adalah rumah yang penuh dengan tanah. Wiunun kelikot yuk atau mandum adalah tanah. Baitut turab. Maka jadikanlah amal solehmu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan bukratan wa asila, pagi dan petang, siang dan malam, akan menjadi tempat tidurmu yang nyaman ketika kamu berada di alam barzakh, alam kubur. Yang keempat disuruhkan oleh kubur itu ana baitul afwal. Saya ini, kata kubur, rumah yang penuh dengan binatang-binatang berbisa. Maka jadikanlah zikirmu kepada Allah Subhanahu wa taala, takbirmu kepada Allah Subhanahu wa taala, tahmidmu setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi bahan atau perisai sehingga kamu tidak akan tembus dengan binatang-binatang berbisa itu. Dan yang kelima adalah kubur menyerukan ana baitus su'al. Saya adalah rumah di mana akan dipertanyakan segala bentuk amalmu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat munkar wa nakir. Suatu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumurkan seorang sahabat. Patele kepo-kepo siro sahabat baginda Nabi nedang baulai. Di arah kepala beliau berkata, beliau bersabda, ayyuhal hadirun, wahai jamaah yang datang ke kuburan ini, annahu yus'al. Nabi tunjuk, bahasanya Nabi mentang gedang di atas kubur. Annahu yus'al, saudaramu sedang ditanya, kata Nabi. Mentang Nabi urang dalam kubur kagak tanyang kepada baginda Rasul.
Oleh karenanya Nabi menyampaikan kepada jamaah, fastaghfiru lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka kamu hendaklah berdoa kepada ahli kubur ini dengan doa-doa pengampunan, kata Rasul. Keperintah oleh Nabi, wahai orang yang duduk buat kuburannya, karena orang yang di dalam kubur tengah getanyang dari malaikat. Maka fastaghfiru lahu, doain dia agar dia diampuni dosanya dan terlepas daripada azab kubur. Jemaah yang dirahmati Allah, persoalan-persoalan yang terkait menghadapi azab kubur ini hanya bisa kita baca dengan kaca mata iman kita. Kita yakini itu adalah memang sesuatu hal yang gaib, tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, telah mengingatkan kepada kita semasa kita masih hidup seperti ini, agar kita bisa menjadikan pedoman, menjadikan dasar, menjadikan amalan tatkala kita menghadapi kubur itu sendiri. Karena kita nyonya adalah yang paling tahu, yang kita nyonya adalah mati. Kalau setiap tarian nafas yang kita tarik, kita keluarkan, itu berarti jatah hidup kita sudah berkurang satu tarian nafas. Setiap waktu yang kita lalui satu hari, berarti jatah udah gak kurang siurok. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, mari kita sadari ini sebagai suatu perjalanan yang harus kita lalui, sehingga rasa takut kita kepada Allah akan terus bertambah, yang akhirnya nanti kita akan menjadi orang-orang yang takwa. Kita hadapi kubur ini dengan lempang, kita hadapi persoalan kubur ini dengan mudah, karena Rasul telah memberikan tip kepada kita, memberikan gambaran kepada kita apa saja yang harus kita lakukan tatkala kita menghadapi kubur itu. Zikrullah wa zikrul maut. Semoga Allah menjadikan kubur kita raudhah min riyadil jannah. Lillah sabilillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.